Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi pagi kita sudah belajar The Master of Breakthrough, Tuhan atas terobosan. Yang sore ini saya baru dapat rema firman Tuhan ini tadi pagi Saudara. Ya, tadi pagi ketika saya mau doa pagi, ada satu kalimat yang sangat keras yang saya dengar yang Tuhan katakan, let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Ya, let God be God. Sekarang Tuhan, saya seketika itu langsung berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan? Ajari saya. Jadi tadi pagi itu saya langsung siapkan, saya belajar sampai tidak terasa tiba-tiba hampir 8:30, Saudara. Ya, kalau sudah Tuhan ngajari, sudah itu benar-benar seperti dibungkus, waktu itu tidak terasa Saudara ya. Tapi hari ini kita mau belajar let God be God. Biarkan Tuhan itu benar-benar bertahta, menguasai dan istilahnya apa ya? Biar dia yang mengendalikan, ya, yang memerintah dan yang memimpin hidup kita. Kita nih tahu di pikiran kita ya. Tahu, tapi belum tentu kita tahu dalam hati kita. Lah yang berbeda, saya tahu yang Tuhan katakan let God be God, itu bukan di sini, tapi Dia mau di sini. Dia mau dalam hati kita ini loh, untuk Tuhan sungguh-sungguh menguasai, memimpin. Ini bukan cuman istilahnya ngomong tok Saudara, ya, tapi sungguh-sungguh kita mengizinkan Dia sebagai Tuhan. Dan Dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Ini tidak instan, tapi ini perlu dilatih dan kita perlu terus belajar dan minta dengan Tuhan. Jangan cuman kita berhenti kepada cukup perbuatannya Tuhan saja. Yang kita alami, mujizat, ya itu Dia sediakan buat kita. Semua kebaikannya yang dinyatakan dengan sangat nyata, semua terobosan, semua apapun yang kita harapkan, yang mungkin kita doa mimpi kita, keinginan kita terpenuhi, ya itu Dia siapkan, itu Dia sediakan. Saudara. Tapi mari maju lebih lagi, belajar kenali jalan-jalannya Saudara. Karena ini berbeda sekali ya, dan Tuhan mau dalam semua situasi hari-hari ini, Dia mau membawa kita kepada satu dimensi yang berbeda. Dan Dia mau menjadikan kita sebagai umat Tuhan yang dibedakan dari yang lain. Dibedakan dari dunia ini. Kita sungguh dipisahkan dan kita menjadi alat Tuhan. Yang membawa terang, yang membawa terobosan, yang menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya. Kita menyuarakan suara Tuhan ketika terjadi situasi yang situasi yang ribut gitu ya, kita datang membawa damai. Nah itu berbeda Saudara. Ya, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang frustrasi, biar kita ini datang dan bisa memberikan pengharapan, secerah harapan buat saudara-saudara kita. Ini yang Tuhan mau. Dengan semuanya saya terus bersyukur dan bersyukur dengan Tuhan, apa yang Tuhan itu sudah kerjakan dan sedang kerjakan. Tadi pagi saya banyak kesaksian, tapi waktu makan siang tadi saya terima satu kesaksian yang baru Saudara. Kan kami hari-hari ini sedang melayani pasukan Papua. Ya, tadi saya sharing banyak dengan Pak Herman, saya sharing dan kami sedang melayani dan itulah yang membuat maaf ya Ibu, jadwalnya Hadasah yang Juni kemarin sempat di reschedule. Pak Hermannya enggak tahu. Jadi saya bilang Pak maaf ya sampai di reschedule oleh karena ini Saudara. Ya, enggak pernah kami itu reschedule orang saya kemarin tuh Saudara, adik saya anaknya lamaran ya. Saya ada jadwal pelayanan dari keluarga sampai karena saya ini perempuan sendiri ya, semua saudara-saudara saya laki-laki, dia kepengen ciciknya, adiknya perempuan ini ya hadir kayak ya ayolah, kamu enggak bisa toh dirubah. Oh enggak bisa. Ini jadwal sudah dari Januari, dari Februari, yang ini memang mendadak Saudara ya. Memang mendadak, bukan apa-apa, tapi entah ini tanggal yang spesial atau gimana, saya bilang enggak apa-apa.
jalan aja silahkan. Yang penting nanti waktu hari wedding saya note, itu masih 2027, sudah saya note itu. Tapi kami ini tidak terbiasa untuk begitu saudara, mengubah jadwal dan itu enggak. Kalau yang sudah ditetapkan ya sudah. Nah, tapi kalau ada 1-2 hal enggak maunya kita juga saudara ya, tapi melayani pasukan Papua lah. Hari ini saudara setelah sekian bulan dengan haleluya dan luar biasa, tidak hal yang mudah. Tapi hari ini ada sukacita yang besar karena satu kepala sukunya yang paling haleluya menyerahkan diri dan dibaptis saudara. Saya tuh makan sampai wow, ya syok, ya kaget, enggak ada hujan, enggak ada angin istilahnya ya. Suami saya ngabari, finally, akhirnya ya sebelum nanti bulan depan tanggal 21 semua pasukan ini akan kembali ke Wamena. Tapi bersyukur satu jiwa kepala sukunya yang paling haleluya hari ini menyerahkan hidupnya dan memberikan diri dibaptis, dimeteraikan di dalam Tuhan. Ini mukjizat yang luar biasa. Tadi pagi berdoa terobosan, saya sampai oke, kami terima terobosan. Ya, saya berbahasa roh, saya enggak tahu tapi ada dorongan bahasa roh dengan kuat, saya bahasa roh saudara. Apa yang Tuhan mau terobos? Dan ada satu hidup yang diterobos Tuhan, diselamatkan hari ini. Mari percaya, let God be God in your life. Biarkan dia jadi Tuhan yang bertahta dan yang memang menguasai, mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, setiap hal saudara. Saya belajar ketika kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan kepentingan Tuhan di atas semua kepentingan kita, dia akan nyatakan kemuliaannya. Dia akan nyatakan kebesarannya. Dia akan menunjukkan kasih setianya. Saudara. Ada satu kisah di firman Tuhan. Let God be God ini saudara. Kita coba belajar di Kejadian pasal yang ke-16. Kita masih dalam satu topik hari ini, kita belajar nama-nama Allah. Ya, tadi pagi kita belajar the master of breakthrough, Tuhan atas terobosan. Nanti yang sore ini, kita nanti lihat di Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Nanti saudara bisa baca dari ayat yang pertama ya, supaya tahu ceritanya. Ini singkatnya saja, langsung di poinnya saja. Kejadian 16 ayat yang ke-13. Ini kisah tentang Hagar mengalami penindasan ya oleh Sarai dan akhirnya dia pergi lari, tidak tahan karena penindasan yang dia dapatkan, yang dia terima, dan dia pergi. Di saat dia pergi itulah di padang gurun yang kering Tuhan menjumpainya. Alkitab berkata kemudian Hagar menamakan menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Jadi di saat dia mengalami penindasan, dia pergi, dia tidak tahan dan Tuhan menjumpai saudara. Dan Tuhan menjumpai, ini akhirnya menjadi titik baliknya. Karena dia jadi Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah akan mendapat keturunan, tapi sampai ditunggu-tunggu gak datang-datang. Akhirnya Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Dan begitu tahu Hagar terima benih dan mengandung anak dari Abraham, langsung besar kepala istilahnya ya. Jadi dari situlah Sarah tidak bisa dan Sarah akhirnya menindas Hagar. Itu ceritanya. Dan di saat Hagar ini lari, Tuhan, malaikat Tuhan menjumpai. Pewahyuan, perjumpaan kita dengan Tuhan itu penting sekali saudara. Dan itu bukan cuma sekali selesai, harus setiap kali saudara. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu setiap kali. Saya tahu tidak selalu, tapi biarkan itu menjadi kehausan dan kerinduan. Tuhan jumpai aku Tuhan, bicara kepadaku. Seringkali kalau kepepet, situasi kecepet, baru nyari Tuhan. Itu kan seringkali yang kita kerjakan. Tapi kalau dalam suasana semua oke, ya lupa saudara.
Tapi mari belajar dalam semua situasi. Roda kehidupan itu kan jalan terus ya. Kadang di bawah, kadang di tengah, entah berantah tak jelas. Kadang di atas dibawa Tuhan, menikmati, bersyukur. Tapi kadang muter lagi, diinjak di bawah. Kan muter saudara, roda kehidupan. Tapi biar mari kita terus, ada istilahnya Kong Yusak, saya pinjam istilahnya glinding wae. Glinding wae artinya ya Pak, muter berguling bersama dengan Tuhan. Dan itu akan kita rasakan dan kita akan menikmati kehidupan yang berbeda. Waktu Tuhan menjumpai Hagar, dan Hagar di sini berkata, engkaulah El-Roi. Dia menamakan Tuhan yang menjumpai dia itu dengan nama El-Roi. Yang artinya apa? God sees. Tuhan melihat. Jadi Hagar ini dibuka matanya bisa melihat Tuhan yang sedang melihat hidupnya. Kalau dijumpai dan kita tidak melihat, ya tidak ketemu saudara. Tuhan datangi dia tapi karena matanya tertutup dengan semua beban penindasan, sakit hatinya, kemarahannya, ya tertutup saudara. Tapi saat itu ketika Tuhan menjumpai Hagar, dan Hagar menyebut dengan El-Roi. Karena Tuhan karena matanya sendiri melihat Tuhan yang melihat hidupnya. God sees. Kalau Tuhan sudah melihat kita, dia tahu saudara, semua yang kita butuhkan, ya, semua yang kita perlukan, dia tahu. Semua penderitaan, penindasan, dia tahu. Dan Hagar bukan dari kata orang, tapi kulihat sendiri Tuhan yang melihat. Lah inilah titik baliknya saudara. Ketika firman-Nya datang dan dia berkata, kamu kembali kepada Sarai. Kamu kembali dalam tanda petik nih, di penindasannya Sarah, balik lagi kamu. Tapi kamu akan tetap kubuat jadi bangsa yang besar, anak yang dalam kandungan. Jadi dipelihara sama Tuhan sampai pada waktunya dia melahirkan. Tapi dia balik saudara. Tapi balik dengan hati yang baru. Balik dengan hati yang tahu bahwa Tuhan melihat penderitaanku. Tuhan tahu penderitaanku. Nah ini yang membuat dia berbeda. Kalau kita tahu ya saudara, hari-hari ini hari yang tidak mudah. Kami semua dalam pergumulan, sedang masa persiapan ada conference yang besar. Dan untuk mungkin setelah sekian waktu kita enggak bersama-sama kerjasama dengan Holy Stadium, dan sekarang terbuka kami kerjasama bersama dengan Holy Stadium dan ada conference yang sama. Deg-degan saudara, ya deg-degan. Terus ada bagian-bagian yang kita ambil yang enggak sedikit, kita mau jadi berkat. Walaupun hari itu belum ada apa-apa, saya bilang ayo bagian kita memberi makan. Bagian kita memberi makan, serius Cik, serius, mari kita beri makan. Terus berarti bagian kita beri makan siang malam. Oke, yang pagi berikan kesempatan buat dapurnya Holy Stadium untuk memberi makan pagi. Yang jauh lebih simpel, biasanya pasti lebih simpel kalau makan pagi. Dan itu terus saya dapat laporan, tapi kasnya kita hari ini kosong. Kasnya kita gak ada loh Ci, ini buat ngasih makan istilahnya 6 kali makan 1.500 targetnya. Oke, coba di list dulu. Apa yang mau menu yang mau kita sediakan, berapa, coba dihitung dulu semuanya itu. Tapi saya ini belajar, saya ini tahu apa yang menjadi bagian saya. Saya bukan cuman ngomong tok istilahnya ya, gini enggak. Tapi saya tahu, kalau saya sudah berkata, ya saya tahu nanti Tuhan akan provide. Tuhan yang akan sediakan apa yang kita butuhkan. Saat kita bicara belum ada apa-apa. Belum ada. Tapi dalam waktu rasanya cuma 1 minggu. 1 minggu saudara. Kemarin 3 hari yang lalu sebelum saya berangkat pelayanan, dalam grup sudah diberitakan ini datang, beras 30 sak datang, minyak datang, telur 1.500 datang. Semua ini datang, berambang bawang datang, sak lombok datang saudara. Ya 10 kilo saya bilang oke, terima kasih Tuhan. Sudah dicukupi. Tuhan melihat yang kita perlukan dan dia provided. Kalau dia sudah melihat saudara, percayalah, tenanglah.
pasti dia akan menyelesaikannya bagi kita. Karena firman-Nya yang berkata, engkaulah Tuhan yang menyelesaikan bagiku. Itu Daud, yang dialami oleh Daud. Ketika Tuhan melihat kita, mari kita percaya dia Tuhan juga yang akan provide. Dia akan sediakan. Dan Hagar saat itu dia kembali lagi kepada penindasannya Sarai, tapi dengan hati yang berbeda. Dengan hati yang berbeda. Pengalamannya, matanya terbuka melihat Tuhan yang melihat hidupnya, mengubah hidupnya saudara. Mengubah hidupnya. Kalau saudara baca, dia tidak lari kemana-mana lagi. Dia sampai terus akhirnya melahirkan dan benar diberkati. Terus saudara. Apa yang Tuhan firmankan, Tuhan genapi dalam hidupnya. Akhirnya anaknya lahir, tetap menjadi bangsa yang besar. Walaupun ya sampai hari ini terus masih dalam pergumulan untuk Ismail coming home ya. Ismail itu kembali balik kepada Tuhan. Karena dia mengalami penindasan, ya hari ini kita mungkin terima ditindas ya saudara ya. Karena efek dari Hagar yang lalu saudara. Tapi mari kita percaya tetap semua yang firman Tuhan tuliskan ini untuk mengajari kita. Untuk mengajari kita, untuk menunjukkan kepada kita. Jadi mari kita bangun kehidupan kita ini berdasarkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi perjalanan kita dengan Tuhan secara pribadi itu yang akan membangun kehidupan kita solid, kuat, berakar kuat di dalam Tuhan. Jangan bangun hidup kita ini atas dasar pengalamannya orang lain. Pengalaman orang lain, kesaksian orang lain hanya seperti pancingan yang membuat engkau haus. Tuhan, nek kowe bisa kerja kepada dia, engkau juga bisa bekerja di dalamku. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama saudara. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya dan saya percaya dan saya percaya. Hari ini apa yang pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ya karena apa? Saya mendengar kesaksiannya, saya mendengar dan melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang bersaksi dan saya melihat kehidupan mereka. Ya saya berkata, Tuhan kalau engkau bisa bekerja dalam hidupnya, engkau bisa bekerja dalam hidupku. Saya tiba-tiba diingatkan ya, waktu itu saya masih sekolah. Ada satu kesaksian saudara, masih sekolah, selesai sekolah saya langsung mengajar jadi guru musik gitu ya. Satu hari saya dengar kesaksian Kong Yusak yang dia waktu ujian kedokteran, dia belajar. Terus diomongi Tuhan, kamu belajar topik A. Dan betul besok waktu ujian keluarnya semua topik A saudara. Ya. Nah waktu saya dengar kesaksian itu, saya berdoa Tuhan, aku besok mau ujian. Bocorilah Tuhan, seperti kau bocorkan kepada hambamu Pak Yusak yang lalu, engkau juga bisa bocorkan kepadaku. Saya bilang gitu saudara. Saya berdoa, saya bilang bocori Tuhan. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Dia punya cara yang beda dalam hal menjawab doa saya saudara. Pikirannya saya sama ya, tapi enggak. Hari itu akhirnya saya ujian, saya mengalami satu mukjizat. Singkat ceritanya saya dengar suara di saat ujian. Ini saya enggak ngecap saudara, sungguh-sungguh saya dengar suaranya di ruang ujian itu. Dia berkata seperti ini. Isi apa saja nanti kamu lulus. Oh, serius loh saudara. Jadi suara itu saya sampai toleh kanan, toleh kiri. Saya dengar suara ini dari mana gitu ya. Tapi jelas sekali. Kenapa kok tahu? Ya karena kita bergaul. Kalau sudah bergaul, saudara akan kenali itu suara siapa. Dan waktu saya toleh kanan kiri tidak ada siapa-siapa, saya langsung diam. Beneran tah Tuhan? Isi apa saja saya lulus. Nah ya sudah. Nah itu topik soal yang saya kerjakan multiple choice. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Saudara sungguh saya enggak mikir isi apa saja. Tak baca, tapi tak baca saudara ya. Enggak boleh terus ngawur-ngawuran, enggak baca. Tetap dibaca saudara ya. Saya baca tapi saya bingung isinya A, B, C saya bingung. Ya sudah. Ketoke A, tak isi A, gitu saudara. Tetap saya baca sampai selesai. Setelah selesai, saya berdoa Tuhan, sudah. Apakah ini sudah selesai? Saya serahkan. Saya bilang, tiba-tiba ada suara lagi. Kamu periksa nomor sekian
Dan mata saya itu bisa tertuju nomor itu yang saya tahu jawaban yang benar. Ya, saya tahu jawaban yang benar. Tapi saya saat itu jawabnya salah. Ya, jawabnya salah karena sudah terkecoh isi apa saja lulus, rodok tidak teliti saudara. Ya, tidak teliti. Jadi, tapi tiba-tiba waktu mau saya serahkan, seperti ada yang menahan. Periksa lagi, lihat nomor ini. Periksa. Waktu saya baca, waduh, saya tahu yang benar. Saya hapus, saya ganti. Sudah Tuhan, ada lagi kah yang harus saya ganti? Saya gitu ya. Tidak ada, saya serahkan. Saya bersaksi saudara, 100 nilai ujian saya. Tidak cuma 90, 99, no, 100. Ya itu Tuhan. Itu Tuhan. Biarkan Tuhan jadi Tuhan dalam hidupmu. Ketika dia bicara, mari nurut. Nurut aja, kerjakan aja. Secara manusia ya enggak masuk akal. Isi apa saja kamu lulus. Oh, coba cari ilmunya di mana. Enggak ada. Enggak ada saudara. Tapi saya belajar. Saya bukan tidak belajar. Ya, yang masih sekolah mungkin kalau dengar kesaksian ini jangan niru-niru gitu ya. Enggak boleh. Enggak boleh bangun pengalaman kita dari dasarnya pengalaman orang lain. Tapi harus bangun dari pengalaman kita secara pribadi. Jalan dengan Tuhan. Saya dengar kesaksian itu menarik, memancing untuk haus dan lapar. Saya bilang Tuhan, Engkau tolong aku saat aku ujian ini tolong. Itu pancingannya. Tapi akhirnya saya punya pengalaman pribadi. Dan pengalaman ini bekas sampai hari ini. Sampai hari ini tidak pernah lupa. Setiap kali Tuhan menjumpai hidup kita. Setiap kali kita punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Tidak akan pernah lupa saudara. Itu akan seperti goresan dalam hati kita. Itu seperti tatanan batu demi batu dalam rumah kita ini. Rumah kehidupan kita ini. Tidak akan lupa. Ya, dan itu menjadi satu fondasi yang kuat. Tiap kali mengalami sesuatu, ingat semua kebaikan-kebaikan dan mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Walaupun dalam menghadapi situasi saat itu ada takut, khawatir, ya, cemas, ragu, ada enggak? Ada. Karena kita tetap manusia daging, bukan malaikat. Tetap ada. Dan inilah perjuangan kita seumur hidup. Perjuangan kita seumur hidup melawan apa? Daging kita, melawan perasaan kita, melawan pengertian kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Tapi mari izinkan let God be God in your life. Biarkan dia jadi Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Agar melihat, kulihat Tuhan yang melihat aku. Bukan dari kata orang, tapi matanya sendiri, kulihat Tuhan yang melihat aku. Itu sebabnya El Roy, pewahyuan nama Tuhan dalam hidup Hagar. Dan setiap nama Tuhan itu pasti punya menunjukkan sifatnya, karakternya dan kuasanya. Dia bukan sekedar nama. Nama di atas segala nama yang penuh kuasa hanya nama Yesus saudara. Hanya nama Yesus saudara. Ya, dan mari kita bangun kehidupan kita dari apa? Dasar pengalaman kita jalan dengan Tuhan. Karena begitu kita mau diajak jalan dengan Tuhan, perjalanan kita itulah yang akan melahirkan pengalaman dan kesaksian dan kesaksian. Kita mau kesaksiannya, tapi kita tidak mau prosesnya. Bagaimana saudara? Saya tadi pagi kesaksian bagaimana Tuhan sembuhkan tangan saya. Kalau tadi ditanyai Pak Irman, terus minum apa, obat apa? Enggak diapa-apain. Ya cuman tanya sama Tuhan, dia enggak bicara apa-apa, saya cuman percaya. Dan tiba-tiba dia sembuhkan. Saya cuman mengucap syukur. Nah semasa hampir 10 hari enggak enak itu, saya ngapain? Saya tetap melakukan semua aktivitas, no skip, no izin istirahat dulu, ada yang enggak enak dan lain sebagainya. Enggak, tetap saya seret daging saya, tetap saya kerjakan tugas dan bagian saya. Ya, Tuhanlah yang memberi kekuatan. Dan ini saya bilang Tuhan, Engkau Tuhan dalam hidupku. Engkau Tuhan yang memerintah, Engkau Tuhan yang berdaulat. Jadi saya tetap kerjakan. Tidak banyak yang tahu saudara. Dan saya baru cerita apa yang saya alami itu kira-kira 5 hari setelah saya ini merasakan tidak enak.
Ya, saya tidak cerita sama suami saja, saya tidak cerita. Tapi saya cuma ngomong sama Tuhan dan saya bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Saya menantikan apa yang Dia mau. Yang berat saudara, saya tahu yang tidak mudah ialah menunggu Tuhan memberikan instruksi. Ya, kita sedang mengalami jalan buntu, sedang kepepet, kefefet itu loh saudara. Terus pengen ndang cepet, ndang selesai, ndak tunggu Tuhan. Nah itu yang akhirnya membuat makin parah dan makin buruk apa yang kita ini alami. Tapi mari belajar dalam segala hal, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan dan belajarlah untuk bisa melihat yang belum terlihat. Sekali lagi, belajar untuk bisa melihat yang belum terlihat. Contohnya bagaimana? Kayak iman, pengharapan, doa-doa kita ini kan tidak kelihatan saudara. Tapi ini bekerja dahsyat dan luar biasa loh. Yang akan membuat dan melahirkan sesuatu itu menjadi terlihat. Saudara. Ketika hidup kita diproses oleh Tuhan, tidak kelihatan. Tapi buahnya ketika sudah keluar itu kelihatan. Buah itu di luar. Ya, sedang ditanam itu di dalam. Akar kita masuk ke dalam. Tapi kalau buah pasti di luar. Kita tidak usah ngejar buah yang di luar. Kejar untuk kita terus tertanam di dalam saudara. Kejar terus sampai akar hidup kita itu sungguh-sungguh pada sumber mata air yang benar. Itu yang harus kita kejar. Dan itu yang harus terus kita jaga. Untuk tidak mudah goyah dan terombang ambing saudara. Akhirnya kita akan menjadi pasukan Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang dewasa. Kita punya kekristenan bukan sekedar kekristenan yang up and down seperti yoyo, nah, tapi stabil saudara. Terus makin hari makin naik, makin hari makin naik, makin hari makin naik. Seperti itu. Pengertian kita makin terus dibawa Tuhan, makin mengerti Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Dan itu harus kita kejar. Kita harus cari dan cari. Nah, kita berkata carilah maka kamu akan mendapatkan. Jadi cari pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Kejar saudara. Jangan puas dengan apa yang ada hari ini. Saya tidak puas dengan semua yang sudah Tuhan kerjakan hari ini. Tapi bukan arti tidak puas, tidak bersyukur. No. Tapi Tuhan, aku mau lebih lagi. Karena yang di firman ini dahsyat dan luar biasa. Yang sekarang dialami itu baru sedikit gitu. Masih ada yang besar dan masih ada yang dahsyat. Saya masih terus menantikan yang namanya lawatan terdahsyat. Di jalan-jalan pertobatan terjadi. Dan itu pasti terjadi, yes. Saya cuma berdoa Tuhan di masa itu biarkan aku ada di situ. Biar itu yang jadi akhirnya apa? Kita punya kehidupan kegairahan dengan Tuhan itu akan menyala-nyala saudara. Ya akan menyala-nyala. Mari belajar minta kepada Tuhan untuk kita bisa melihat yang ilahi. Yang ilahi itu kan belum terlihat. Tapi biar mata kita ini bisa melihat yang ilahi itu sungguh-sungguh nyata. Karena semua yang terjadi, saya berkata Tuhan, apapun yang terjadi yang secara nyata, ini sudah jadi dulu sebelum itu terjadi. Dari mana? Coba lihat Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Mari percaya pada Tuhanmu. Ya, jangan ragukan Dia. Tuhan bahkan sudah melihat kita sebelum kita ini keluar. Artinya semua semasa kita ini terjadi, kita ada terbentuk dalam rahim ibu kita masing-masing. Tuhan sudah tahu, Dia sudah melihat. Selagi aku mau jadi anak. Dan hari-hari yang akan dibentuk bahkan sebelum semuanya ada, Dia tahu saudara. Itu sebabnya saya bilang Tuhan Engkau tahu jalan hidupku. Memang di saat mengalami semua proses itu ya enggak enak. Enggak enak saudara. Tadi saya berkata sekarang kami tahu Pak. Kenapa 10 tahun kami ditarik keluar.
Karena 10 tahun itulah masa kami diproses dan dibentuk Tuhan untuk dipersiapkan masa sekarang yang sangat ajaib. Ini belum apa-apa saudara. Tapi saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. Satu hari dia akan tunjukkan dan nyatakan kemuliaannya. Tapi harus ditarik keluar nih. 10 tahun dilupakan, 10 tahun diinjak, 10 tahun ngalami difitnah, dikatain apa saja. Tapi dia ngajari untuk diam. Aku Tuhan, pegang kendali atas semuanya. Let God be God. Ya, waktu itu ya enggak tahu kata ini saudara. Tapi kami hanya mau percaya Engkau Tuhan, Engkau berdaulat. Segala sesuatu mau reaksi itu, tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu. Jangan lakukan yang Tuhan tidak suka. Jangan lakukan yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Ayo yang ditahan, yang dipres daging kita aja. Semua kita ngalami stres ya. Hari ini cerita kayak enak ya ditarik keluar 10 tahun. Tapi waktu jalani 10 tahun tidak semudah kata-kata. Saudara. Air mata dan tangisan. Tapi hari ini dan saya cuma bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Anugerahnya mendampingi kami terus. Membuat kami tidak pernah berhenti. Tapi seret badan. Seret semuanya untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau. Di saat semua tindasan, semua himpitan, semua kesukaran dan kesulitan, jangan membuat kita berhenti mencari Tuhan. Jangan membuat kita berhenti untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk kita mencintai Tuhan. Dan ingat, Dia Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau belum tahu, belum ngerti ini nanti ke depan gimana, simpanlah dalam hati. Simpanlah dalam hati. Dan terus gumulkan yang dalam hatimu nih kepada Tuhan. Sekian hari saya sakit, dia Tuhan diam aja. Saya juga enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Saya sudah tanya Tuhan, tunjukkan salahnya di mana, celah saya di mana, tunjukkan Tuhan. Tapi saya pokoknya minta ampun. Ampuni saya, ampuni celah, ampuni semua yang tidak saya sadari. Saya minta ampun banyak hal yang kita tidak sadar kok saudara. Sudah menyimpang tidak sadar, sudah mendukakan hati Tuhan tidak sadar. Kalau bukan karena Tuhan yang terus menuntun, membimbing kita dan menyadarkan kita dengan Roh Kudusnya. Tidak ada. Hanya Dia yang menjamin kita untuk tetap kita on track saudara. Hanya Dia. Hanya Dia saudara. Dan mari izinkan Dia bertahta dalam hidup. Izinkan Dia berdaulat penuh dalam kehidupanmu. Dan di situ saudara akan menikmati kehidupan yang berbeda. Jadi menjalani semua kesulitan kesukaran itu bersama dengan Tuhan. Ya tiap hari dilewati bersama dengan Tuhan. Tidak pernah satu hari pun saya terus mutung, tidak baca Alkitab, marah, tidak berdoa, tidak nyembah. No. Sekalipun sulit, sekalipun gundah gulana, saya berkata, saya tunjuk diri saya sendiri di kaca. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, megahkanlah Tuhan. Hai jiwaku, bersorak-sorai kepada Tuhan. Omongi sendiri saudara. Ngomong saudara. Sampai hari ini. Saya tuh tiap kali menyampaikan firman deg-degan saudara. Ya, sampai sekarang tetap deg-degan. Saudara pegang tangan saya dingin semua ini. Ya, deg-degan saudara. Karena saya tahu Tuhan, aku enggak bisa. Enggak pandai bicara, saya enggak bisa. Kalau ini bisa ngomong ini anugerahnya saudara. Dasar, dan Tuhan itu terobos apa? Keminderan saya itu minder tuh saudara. Ya kelihatannya gini tapi saya minder berat. Dan keminderan adalah baju yang berbeda dari kesombongan. Sombong itu namanya. Ya, enggak mau takut salah, enggak mau nanti mungkin orang berkata yang jelek atau gimana gitu. Tanpa saya sadar sudah. Makanya saya berkata terobos aku Tuhan. Terobos keminderanku, terobos kemalasanku, terobos kelambananku, terobos kebodohanku. Terobos Tuhan. Saya tuding diri saya sendiri. Kamu ini hanya tugasnya melakukan apa yang aku perintahkan. Ya, setiap kali ada undangan itu selalu saya hadapkan. Kepengennya dia berkata, yang ini enggak usah, aduh kalau jawaban itu saudara, saya sukacita sekali. Tapi boleh dibilang hampir semuanya ketika dihadapkan, sampai belum dijawab saya sudah tahu, ya Tuhan, saya tahu. Saya tahu dan saya akan jawab oke. Tapi jawab oke itu dengan pergumulan saya mengalahkan diri saya sendiri.
Karena buat saya nyaman di belakang meja, di belakang layar, tidak kelihatan. Itu kenyamanan saya. Karena puluhan tahun saya melayani, itu tugas saya saudara. Saya tidak pernah tampil di depan. Dan tidak kepengen tampil ke depan. Tidak pernah. Tapi saya hanya melakukan, menyelesaikan semua yang di belakang, memastikan semua ibadah running well, memastikan semua jadwal pelayanan dari hambanya running well, semua tertata dengan rapi. Nah itu kerjaan saya. Puluhan tahun. Yang hari ini saya lanjutkan, saya mendampingi dan melayani bersama-sama dengan Hadasa. Tapi ada waktunya seperti hari ini saya pergi sendiri. Ditanyai banyak orang, kamu pergi sama siapa? Ya yang nampak saya sendiri. Yang tidak nampak ada Bapak, Putra dan Roh Kudus yang beserta dengan saya. Saya tidak pernah sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan saya. Amin saudara. Tapi mari, itu kan pengalaman ya saudara ya. Ini jalan dengan Tuhan dan ini Dia sudah tunjukkan bahwa Dia Tuhan yang melihat hidup kita. Artinya apapun yang terjadi, keadaan hidup kita ini Dia tahu enggak? Tahu. Dia melihat. Dia tahu. Semua sudah direkam di istilahnya sudah dalam buku kehidupannya tuh, kehidupan kita tuh semua sudah tertulis ada. Ya, rencananya juga ada, time schedule-nya juga ada. Dan ini yang harus kita terus berdoa untuk supaya kita ini bisa menangkap dengan tepat, melakukan dengan tepat pada waktu yang tepat. Pada saat yang tepat. Itu yang tidak mudah. Dan ini yang menjadi doa saya setiap hari. Jamin aku Tuhan dalam ketepatan. Merencanakan mau kesaksian A, B, C, D, E, tiba-tiba di sini tidak keluar. Ya sudah, saya percaya Tuhan tidak mau itu. Yang tidak direncanakan Dia munculkan, ya saya mengikuti aja. Belajar untuk mengalir apa yang Dia mau. Mari belajar saudara ya. Untuk kita terus minta dan kita percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang melihat hidup kita. Kalau hari ini engkau merasa sendiri, engkau merasa dilupakan, engkau merasa semua pergumulanku kok tidak selesai-selesai. Sabar, tunggu. Dia Tuhan sudah melihat dan terus sedang melihat dan terus sedang memperhatikan. Tunggu sampai pertolongannya itu datang. Yang perlu kita nanti-nantikan apa? Dia berbicara kepada kita. Ya, tapi karena seringkali kita nih berfokus kepada persoalan, Dia ngomong kita nggak tahu, nggak paham, kita nggak mengerti. Tapi Dia sudah bicara. Karena sudah terlalu fokus dengan semua persoalan, fokusnya ke depan bukan ke atas. Ya, bukan ke atas. Tapi mari belajar ketika menghadapi semua yang di bumi, lihatlah ke atas. Belajar melihat yang tidak terlihat ini loh, tapi ada. Pertolonganku datang dari langit dan bumi. Pertolonganku Dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu selalu dan selalu ketika saya dalam himpitan firman itu yang keluar dan saya berkatakan saudara. Saya bersyukur di rumah saya ada open space yang langsung langit saudara. Dan itu kalau sudah istilahnya orang bilang sumpek, judek, tertutup semuanya enggak ngerti, saya teriaknya ke atas saudara. Saya bilang Tuhan tolong Kau yang menciptakan langit dan bumi, tolong aku Tuhan. Ini bagaimana, menyelesaikannya bagaimana, aku harus bagaimana. Sungguh saudara. Mari praktek, lakukan. Kekristenan itu sungguh excited. Hidup bukan cuma minggu ke gereja atau setiap hari nanti kerja biasa. Tidak. Di saat engkau kerja, mari bicara dengan Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, mari bicara dengan Tuhan. Dan Dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Amin. Saya berdoa biar kita dicelikkan mata kita untuk kita bisa melihat yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat itu powerful saudara. Lebih berkuasa, lebih dahsyat dan ajaib. Ya. Nah sekarang kita lihat doa dari Mazmur dari Daud di Mazmur 25 ayat yang keempat sampai yang kelima. Biar ini menjadi doa kita. Hari ini apapun pergumulan, persoalan, himpitan, tindasan yang sedang engkau hadapi dan alami. Ayo biar ini jadi doa kita kepada Tuhan. Kita mau baca sama-sama. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku.
Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Jadi minta Tuhan beritahu jalan-jalanmu. Beritahu, ini aku menghadapi bisnis ini, beritahu aku Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Di saat saya masih mengajar di sekolah musik saudara, saya belajar sudah. Saya mengikut sertakan Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya membiarkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam pekerjaan saya. Jadi saya kan ngelesi musik. Ya, saya ngajari musik, saya ngelesi musik. Saya mau memberikan lagu ke murid-murid, saya berdoa. Yang ini kasih lagu apa, yang ini kasih lagu apa. Terus ketika ada lomba-lomba gitu ya, ada kompetisi-kompetisi, saya masih ingat satu hari saya dorong anak saya ikut kompetisi. Ayo nak ikut, enggak mau, ayo ikut. Ya, belajar. Aku enggak kuat deg-degannya mami itu. Anak saya jadi enggak mau kompetisi itu karena enggak kuat deg-degannya katanya. Ayo enggak apa-apa, coba. Nah, terus begitu dia oke mau, lagunya apa Mi? Saya berdoa sudah. Tuhan, ini kasih lagu apa Tuhan? Dia mau ikut kompetisi piano. Saya dengar dengan sangat jelas. Kamu aransemen, kamu tulis, kamu buatkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, tahu toh saudara? Gundul-Gundul Pacul saudara ya. Terus buatkan anakmu baju daerah. Ya, saudara tahu akhirnya saya aransemen, saya tulis, saya ajarkan ya. Ada guru lesnya juga, saya ngomong biar mainkan lagu ini. Gurunya punya lagu yang lain tapi saya bilang jangan, lagu ini saja. Ya, lagu ini saja. Tapi saya mau bersaksi saudara, karena datangnya dari Tuhan, oleh dia kepada dia, menang. Ikut sekali perlombaan, sekali itu dia menang. Tapi suruh ikut lagi dia enggak mau. Dia bilang enggak mau, sudah mami cukup, enggak kuat deg-degannya. Tapi ini saya bersaksi saudara. Saudara dengar, saudara lakukan, saudara terima buahnya. Dan itulah yang memberikan jaminan dalam hidup kita. Ketika kita mendengar, kita taat melakukan, kita terima buahnya saudara. Buah ketaatan. Ya, buah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Diekspresikan di The Message sini Tuhan berkata, show me how you work God. Tunjukkan padaku cara engkau kerja. Ya, tunjukkanlah kepadaku cara kerjamu Tuhan. Dan didiklah aku di dalam jalan-jalanmu. School me in your ways. Jadi kita ini perlu dididik untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Gak bisa begitu saja. Yang perlu dididik apa? Didikan hati. Yang perlu dipus hati kita ini. Untuk apa? Percaya dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Selanjutnya peganglah tanganku Tuhan. Supaya aku jalan di jalan kebenaran. Sebab engkau juru selamatku. Dia Tuhan dalam hidup kita. Biar ini kita deklarasikan bukan cuma lip service. Tapi itu jadi penyembahan. Let God be God. Tuhan, engkau jadi Tuhan dalam hidupku. Engkau jadi Tuhan dalam pekerjaanku. Engkau jadi Tuhan dalam rumah tanggaku. Engkau jadi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanku. Maukah saudara? Maukah saudara? Dan kau akan menikmati buahnya. Dan kau akan melihat kemuliaannya. Dia nyatakan dalam hidupmu. Dia yang akan mengangkat kita tinggi. Bukan karena kita bisa, kita mampu. Enggak. Tapi karena Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya secara pribadi. Saya bukan siapa-siapa kok. Bukan siapa-siapa. Saya baru pulang oleh anugerah Tuhan. Pelayanan ke Australia. Saya berangkat bersama-sama dengan adik saya. Belum pernah ke gereja dimanapun di Australia saudara. Terus dengan adik saya pernah beberapa kali ke Sydney. Oke, karena ini kita semua pergi ini pelayanan semua. Suami saya, adik saya, ipar saya semua ini pelayan Tuhan. Hamba Tuhan, adik saya gembala juga. Cik, kita nyebar ke gereja-gereja ya? Iya, enggak boleh ada yang bersama-sama. Oke, siap. Dan saya bersyukurnya gereja yang diketuk oleh adik saya kok ya mau terima. Hari ini ya Ibu Ripka, yang ini Pak Thomas. Nah kalau yang adik saya mungkin mereka kenal. Tapi saya kan mereka enggak kenal. Suami saya mereka enggak kenal. Tapi ketika terbuka pintunya dan saya menyampaikan pesan Tuhan. Dan Tuhan melawat dan Tuhan memberkati. Sampai salah satu pemimpinnya dan lain sebagainya datang. Dan Bu kalau kesini lagi ngomong ya Bu. Ya itu buat saya anugerah saudara. Ya artinya ya jadi berkat saudara.
Kalau enggak kan sudah bye-bye, sudah ditawari lagi mungkin enggak mau gitu ya. Tapi Ibu nanti lain kali kalau ke Sydney lagi, tolong kabari. Ya, kita terbuka untuk Ibu silakan datang dan melayani. Buat saya itu anugerah. Siapa saya atau Tuhan, mereka enggak kenal saya, enggak tahu siapa saya itu siapa. Ya, hanya segelintir orang ada yang tahu. Petrus Agung enggak tahu, tapi mereka enggak tahu. Tapi saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah proseskan dan proses Tuhan dalam hidup kita, itu tidak bisa engkau sembunyikan. Itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Tidak usah kita menonjolkan diri, tidak usah. Orang melihat dia akan tahu ada yang berbeda dari hidup orang ini. Ada yang berbeda, cara mikirnya, cara ngomongnya beda. Ya itu Tuhan, saya cuma bersyukur dan bersyukur itu Tuhan. Mari sertakan Tuhan. Nanti kalau engkau mengizinkan dia Tuhan dan jadi Tuhan dalam hidup, engkau akan lihat pekerjaanmu berbeda. Orang bilang yang sekarang lagi sepi, lagi susah, no, tidak berlaku buat kita saudara. Amin. Tidak berlaku buat kita. Tetap percaya kita umat Tuhan yang dibedakan. Dia akan membuat kita mengalami resepsi. Ya yang lainnya lagi susah, ada resesi di mana-mana. Saya merasakan di Australia pun ada resesi. Ya sepi enggak kayak biasanya saudara. Kelihatan. Kan dolarnya juga naiknya, haleluya puji Tuhan. Nah ini juga ajaib. Di hari-hari seperti ini kok Tuhan bisa bawa kami pergi. Ajaib saudara. Itulah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari let God be God in your life. Jadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Karena dia Tuhan, Allah El Roy. Dia biar mata kita yang melihat Tuhan yang melihat hidup kita. Jadi semua yang terjadi percayalah kita punya Tuhan yang melihat. Kita percayalah kita punya Tuhan yang tahu keadaan kita. Amin.